Oke, selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Kembali lagi bareng kita tentunya di CLCC Sunday Live. Dan selama 60 menit ke depan, kita bakal praise worship bareng, kita juga bakal denger sharing bareng juga, Claire. Udah gitu, kita juga bakal nanti nonton ada video inspirasi, Claire. Ngomong-ngomong nih Bill ya, nggak kerasa nih, kita tuh udah ngejalanin ibadah online hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Ngomong-ngomong, lu kangen nggak sih ibadah offline? Wah, kalau ngomong gitu sih gue asli kangen banget, Claire. Kenapa? Karena nih ya kalau ibadah offline ya, gue bisa ketemu teman-teman di gereja. Udah gitu, gue bisa kalau habis pelayanan nih suka dikasih makan gue. Oh bener juga. Enak-enak itu makanannya asli. Udah gitu, oh yang lebih dari itu nih ya, gue kalau pelayanan di panggung tuh ngelihat orang-orang pada nyanyi juga, aduh gue merasa tuh I'm feeling good. Gue ngerti banget sih Bill. Like Lu kan memang orangnya tuh haus pujian ya. Tapi kalau gue sih ya, gue lebih enjoy ibadah online. Nah, kenapa? Soalnya ya, kalau ibadah online, kita tuh nggak usah bayar parkir. Iya juga sih, benar. Terus jadi nggak harus kasih persembahan. Iya juga, ya. Terus kalau misalnya nggak suka sama WL-nya, kita bisa skip. Untung gue Kalau sih. nggak suka sama singernya juga, kita juga bisa skip. Iya, gue singer. Terus yang terakhir nih, ini yang paling enak. Kita tuh bisa dengerin khotbah sambil tidur. Aduh. Wah, lu sambil tidur denger khotbah. Bertobat, Claire. Kita tuh sambil tidur ya? Sambil tidur. Loh, kok lu malah ngelamun sih? Sorry. Gua flashback memori masa lalu gua. Ini sebentar lagi ya, kita bakal dengerin kisah inspiratif nih dari Ade. Ade, Tahu nggak siapa Ade? kagak tahu gua. Lu tahu nggak? Kagak tahu juga. Nah, makanya teman-teman, yuk kita dengerin kisah inspiratif dari Ade. Tetap di CLCC Sunday Live. Waktu itu awal Januari 2018, gue baru pulang dari Malaysia dan gue mencari gereja dan komunitas. Terus waktu itu gue masih dagang rice bowl. Terus gue ikut bazar, ketemulah satu koko-koko bernamakan Jimmy. Itu bazar pertama. Terus gue cukup bingung, ini orang kenapa bisa baik banget sama gue? Secara sosoknya yang koko-koko banget, terus sosoknya yang bener membapai luar biasa. Terus gue pikir, ini kenapa ini orang baik banget ya sama gue ya? Dari situ gue gak nanyain apa-apa tuh, gak nanyain gereja, gak nanyain komunitas, gak nanyain apa-apa. Jadi gue kayak, oke, ini orang baik. Tapi gue masih ada insecure-nya kenapa ya orang bisa sebaik ini? Kayaknya di dunia ini gak ada deh orang sebaik ini. Lanjut, singkat cerita, gue diajak gereja sama teman gue. Which is CLCC. Sebenarnya kayak, aduh jauh banget, ngapain ya gereja harus jauh-jauh, kan yang deket banyak. Terus nyoba nih, datang ke CLCC, ibadah segala macam. Tiba-tiba ketemulah lagi Ko Jimmy di sana. Dari situ langsung dia ngajakin gue home. Jadi minggunya langsung Selasanya gue langsung datang ke home. Gue tuh punya background sebenarnya dari kecil. Gue nggak percaya sama yang namanya komsel dan home or something. Itu gue nggak percaya. Karena zaman gue kecil gue melihat sosok komsel itu sosok yang jelek. Grup yang jelek. Kenapa itu terjadi dalam pemikiran gue? Karena gue melihat banyak orang-orang berandalan, preman-preman kampung yang ada dalam komsel tersebut. Terus gue pikir, ini orang kumpul-kumpul tapi kok nggak membahas tentang gereja, nggak membahas tentang Kristus, tapi membahas gosipin orang segala macam kok. Jadinya gue punya traumatik tersendiri, komsel ini kok kayak gini ya. Pertama kali gue datang di home Ganapura itu, bener-bener kayak I lost. Gue gak tahu nih siapa aja, gue cuma kenal sosok Ko Jimmy satu. Sedangkan waktu itu home tuh lagi rame-rame sekitar 20 orangan. Nah, terus secara tidak langsung gue ngetes. Komsel atau home ini seperti apa nih? Gue sengaja membeberkan semua cerita gue, semua background jeleknya gue. Gue pikir mereka akan menjudge gue. Ternyata gak ada satu judgement pun yang muncul dari mereka. Malah mereka kayak, kamu harusnya begini. Dengan background cerita kamu yang jelek, kamu memiliki traumatik tertentu, kamu harusnya seperti ini. It's okay untuk menjadi seseorang yang tidak sempurna. It's okay untuk menjadi seseorang yang rusak, buruk. Tapi dengan adanya kita, komunitas kita selalu mengingatkan untuk kita menjadi orang yang lebih baik.
Oke, Dre, Ya chef, gimana? bangga chef, Bangga? bangga chef, Kau pulang hari ini pun juga bangga? bangga tetap. Ya udah pulang aja kalau gitu. Iya jangan dulu maksudnya, jangan. Udah bangga kan? Iya maksudnya nggak pernah bikin kayak gini, terus bikin terus jadi Bangga. bangga. Jadi kalau pulang sekarang bangga juga? Ya jangan dulu, jangan dulu. Tuhan ngasih kesempatan gue untuk ikut yang namanya kompetisi MasterChef. Di awal ekspektasi gue kompetisi MasterChef itu kayak ya udah kita berkompetisi, kita gontok-gontokan, kita senggol-senggolan. Tapi setelah gue masuk ke galeri waktu itu tuh 28 besar, gue menemukan banyak orang yang haus. Hausnya dalam arti mereka membutuhkan suatu komunitas untuk membenahi diri mereka. Jadi secara nggak langsung gue sama temen gue waktu itu ada namanya Arthur, kita bilang yuk kita mendirikan suatu komsel. Jadi namanya bukan home tapi gue anggap itu sebagai home. Nah ekspektasi gue awalnya yang MasterChef itu adalah sesuatu yang gontok-gontokan, berkompetisi, keras dan segala macam. Ternyata Tuhan punya misi lain dalam hidup gue. Gue dimasukin ke dalam MasterChef untuk membantu komunitas ini menjadi satu. Oh kita memang kompetisi, tapi jangan melupakan sesudah Tuhan ngasih kita MasterChef ini, title MasterChef ini. Nama Tuhan tuh dipermuliakan nggak dengan title ini? Itu yang paling penting. Bukan hanya kita MasterChef, tapi kita cuma ya udah, I'm a MasterChef. No. Nggak secetek itu. Ada purpose lain di luar sana yang Tuhan mau nyiapin buat kita. Menurut gua, gambaran komunitas itu adalah perkumpulan orang-orang yang tidak sempurna untuk mencari kesempurnaan untuk hidup sama seperti Kristus. Home itu perlu. Home itu sangat dibutuhkan. Tapi di samping home itu sangat diperlukan, home ini kayak wadah, mangkok. Kalau kita udah punya wadah, kita mau berubah. Tapi kalau kita tidak mau meresponi kejadian, omongan orang, kritik orang, apa masukan orang tentang kita, semuanya akan sia-sia. Jadi wadah itu sudah ada, itu home, diri kita, dan ada satu lagi, respon yang baik yang menunjukkan kalau kita ini punya hati yang sehat. Healthy heart untuk kita mau berubah nih, untuk hidup serupa dengan Kristus. Buat teman-teman yang masih punya keraguan, masih bingung, haruskah saya home, haruskah saya punya komunitas? Saran gua, coba aja dulu. Cari komunitas yang benar-benar kalian kenal dulu orangnya dan kalian cerita terbuka. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau kalian tidak mau terbuka dan kalian tidak punya respon hati yang baik, home dimanapun gak akan pernah cocok. Karena kecocokan itu yang kita buat sendiri, bukan home itu menciptakan untuk kita. Home ini harus menjadi wadah yang membuat kalian menjadi lebih baik dan serupa dengan Kristus. Sebelum gue ikut MasterChef atau sesudah gue ikut MasterChef atau udah menjadi top 3 MasterChef, siapapun kita, profesi apapun kita, pekerjaan apapun, dari pelajar, bekerja, profesional atau bisnis atau apapun, home itu sangat penting dan kita harus mempunyai komunitas untuk kita saling menjaga satu sama lain. Karena hidup sendiri itu sangat susah. Iya ya, itu kan Ade Rai. Iya, itu Aderai. Tapi ngomong-ngomong ya, si Ade bukannya belajar malah main masak-masakan? Bukan. Itu omongan dari bunda kepada adik. Adik, nah, beliin garam. Ke warung. Iya, itu adik, bukan ade yang ini. Tapi, by the way, anyway, Busway Milky Way ngomongin tentang ibadah offline atau online, Claire. Gue mikir tadi, gue dapat perenungan. Bukannya kita sebagai jemaat yang baik, harusnya tetap kasih persembahan meskipun online maupun offline. Soalnya kan nanti persembahan kita itu bisa gereja distribusiin ke teman-teman kita yang butuh, kayak misalnya atau nggak pelayanan yang lain, gitu kan? Bener juga sih, Bill. Kalau kita diberkatin kan kita juga harus mau memberkati lagi ya. Betul. Tapi gue juga dapat perenungan nih, Bill. Harusnya ya, pelayanan online atau offline, hati kita tuh ke Tuhan, bukan apa kata pujian jemaat. Praise the Lord in the name of Jesus. Gila, Bill. Ini yang gue suka dari lu. Semenjak kepala lu jadi pentul korek, lu tuh banyak berubah. Pentul korek. Ini cuma di bawah pohon rindang, bro. 15.000 aja. Anyway, Claire, kita harus bilang thank you nih sama Ade buat kisah inspiratifnya. So, thank you, Ade. Kita doain semoga karirnya juga semakin melesat. Betul, semakin sukses di bidang permasakan. Jadi
tukang masak nomor 1 di Indonesia. Itu dia. Semoga. Lumayan kan dari CLCC punya artis kan? Iya. Jadi teman-teman sebentar lagi kita bakal dengerin sharing nih Claire. Sebelum kita mendengarkan sharing, tentunya ada tugas kita sebagai jemaat yang budiman. Apa itu Claire? Gampang banget. Buat teman-teman yang mau jadi jemaat yang budiman, yang harus teman-teman lakuin adalah like, subscribe, dan share channel YouTube CLCC di @cactusproduction BDG. Kenapa? Karena semua itu gratis. Betul sekali. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama siapkan hati kita sebelum kita dengar sharing hari ini. So stay tune in CLCC Sunday Live. Hai, apa kabar semuanya? Saya berharap saudara dalam keadaan baik dan sehat. Saya Debbie, saya mewakili CLCC Leaders. Saya ingin menyambut saudara semua yang ada di CLCC Sunday Live hari ini. Minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tujuan hidup. Dalam hidup kita tidak luput dari kegagalan dan kesuksesan. Hal-hal tersebut akan mempersiapkan dan membentuk kita untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup ini. Waktu kita mempelajari dan bereaksi benar atas kegagalan kita, kegagalan menjadi hal yang paling berharga dan menjadi pendorong untuk kita berupaya menjadi lebih baik. Sebaliknya, waktu kita merayakan keberhasilan dan kesuksesan kita terlalu lama, hal itu akan menumpuk rasa bangga dan puas diri, dan itu akan membuat kita terlena. Hari ini kita akan dilayani oleh senior pastor kita, Kak Andi Setiawan. Beliau akan membawakan tentang sukses dalam kegagalan. Mari kita siapkan hati kita nikmati hadirat Tuhan lewat praise and worship dan firman Tuhan yang akan dibagikan hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan selama 1 minggu ini. Hati kami penuh dengan syukur, punya Tuhan yang nyata seperti Engkau. Bahwa kami terus berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami mau buka hati kami untuk Tuhan berbicara lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan yang dibagikan. Kami juga mau memberikan persembahan kami dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Biar persembahan ini bisa jadi berkat buat gereja ini, buat kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi saudara yang tergerak untuk menyalurkan persembahan, saudara bisa melakukannya dengan cara transfer ke rekening berikut ini. Atau melalui QR Code yang tertera di layar saudara. Selamat mengikuti CLCC Sunday Live hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Today we want to focus on you, Jesus. We want to focus on your goodness in our life. For there's nothing that happens in our life can keep us from praising you. We are here because of your amazing love. So today let's praise him. Let's praise him for he is good. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinners saved. The work of your power, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so
loved me, never forsake me, even when I suffer. I will remember you have suffered for me. And should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. Hallelujah. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I'll sing you a good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed. I am whole. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Halo, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam kondisi baik-baik saja dan terus dalam perlindungan Tuhan walaupun kita memang harus mengalami masa-masa yang tidak mudah seperti sekarang ini. Kita berdoa sama-sama supaya lewat ini Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Keluarga kita juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Bulan ini kita belajar tentang purpose, tentang tujuan kita hidup, tujuan kita diciptakan. Kali ini saya mau ajak kita belajar tentang ini. Bagaimana sukses di dalam kegagalan. Kenapa kita mesti belajar tentang kegagalan ini? Karena kita semua pasti pernah mengalami kegagalan. Kita semua pasti juga akan mengalami kegagalan lagi. Kenapa? Karena dalam hidup ini akan ada tiap hari kita mengalami harapan yang tercapai, harapan yang tidak tercapai. Dan kalau kegagalan merupakan salah satu hal yang banyak terjadi dalam hidup kita, berarti ada rencana Tuhan di dalamnya. Tuhan turut bekerja di dalamnya. Berarti Tuhan mau kita belajar bagaimana mengatasinya supaya kegagalan tidak menghancurkan kita, justru kegagalan mendatangkan hal yang baik buat saudara dan saya. Nah,
Ada 5 hal yang membuat saudara akan bisa terus bertumbuh atau malah membuat saudara merosot. Membuat kita terus bisa menjadi pemenang walaupun menghadapi kegagalan, atau membuat kita mengakhiri semuanya sebagai losers. Orang bilang begitu. 5 hal ini, yang pertama begini, pengajaran yang benar. Yang kedua, disiplin pribadi. 3, komunitas yang sehat. 4, pelayanan pribadi. 5, respon kita terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Nah, 5 hal ini saudara harus perhatikan, ada nggak dalam saudara dan saya? Mengelilingi kita nggak? Karena inilah yang menentukan apakah kita akan terus bertumbuh menjadi lebih baik atau tidak. Coba sekali lagi lihat, pengajaran yang benar, disiplin pribadi, komunitas yang sehat, pelayanan pribadi, dan respon kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini. Nah, apa sih kegagalan itu? Apa sih kegagalan? Supaya kita bisa belajar merespon dengan benar, kan? Karena itu akan membuat kita bertumbuh. Apa sih kegagalan? Kita akan merasa gagal waktu kita tidak mencapai apa yang kita anggap penting. Kalau itu nggak kita anggap penting, terus kita nggak bisa mencapai, kita biasanya nggak rasa gagal. Tapi kalau itu kita anggap penting, itu berarti buat kita, dan kita gagal mencapainya, kita akan merasa gagal. Gagal adalah gini, kita tidak mencapai apa yang kita inginkan. Jadi, di mana kita merasa gagal, itu akan membantu kita untuk menunjukkan apa sebetulnya isi hati kita. Di mana kita merasa tidak berhasil, merasa gagal, itu menunjukkan atau itu menggambarkan isi hati kita yang sebenarnya. Contoh, ada orang yang ternyata isi hatinya sebetulnya di kekayaan. Dia berharap dia dapat mobil mewah, dia dapat kapal pesiar, dia mau hidup wah. Dan waktu dia tidak bisa mencapainya, maka dia merasa gagal, dia merasa down. Ada juga orang yang merasa gagal kalau dia nggak bisa beli barang-barang bermerek. Sampai orang berpikir begini, kalau orang yang berhasil tuh kalau jatuh, maka barang-barang bermereknya bertebaran semua. Yang terjadi seringkali kita sudah jatuh, tapi barang bermerek nggak keluar-keluar dari dompet kita. Maka kita merasa gagal, kita merasa kecewa karena itu. Ada juga orang yang merasa gagal kalau dia nggak populer. Kalau dia nggak dikejar-kejar orang, di foto-foto orang, ya kan? Atau nggak banyak yang nge-like di Instagramnya, maka kita merasa gagal di sana. Atau kita merasa gagal kalau prestasi kita nggak diakui orang lain. Orang nggak puji kita, orang nggak kasih apresiasi sama kita, maka kita merasa gagal. Ada lagi yang merasa gagal kalau tidak cantik rasanya, penampilannya nggak keren. Dan juga ada lagi orang yang merasa gagal kalau anaknya nggak berhasil jadi seperti yang dia idam-idamkan. Dia punya mimpi yang besar tentang anaknya dan waktu itu tidak tercapai. Waktu anaknya tidak berhasil melakukannya, dia merasa gagal dan tidak berarti hidup ini. Ada banyak lagi di mana area-area di mana kita bisa merasa gagal, dan itu menggambarkan isi hati kita yang sebenarnya. Tujuan hidup kita yang sebenarnya tergambar dari apa atau di mana kita suka merasa gagal. Apa sih tujuan kita yang seharusnya? Apa sih tujuan kita yang benar, yang mutlak, yang gini, yang itu kekal selama-lamanya? Maka gini, kita semua diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Saudara diciptakan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kaya loh. Bukan untuk jadi konglomerat loh, bukan untuk populer. Bisa kita jadi kaya, bisa, tapi tujuan utamanya adalah gini, memuliakan Tuhan. Kita semua dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Di bidang apa? Di bidang masing-masing. Di panggilan kita masing-masing. Dan tidak semua harus jadi pendeta, nggak semua harus jadi pengusaha, nggak semua harus jadi konglomerat, nggak semua harus jadi guru. Semua punya callingnya masing-masing. Dan kita mesti mengerti calling kita, panggilan kita, bidang kita, di mana Tuhan tempatkan, dan jadilah yang terbaik di sana. Lakukan yang terbaik di sana. Nah, firman Tuhan bilang apa tentang kegagalan? Firman Tuhan bilang apa tentang kegagalan? Coba saya mau ajak kita lihat dalam Hagai 1 ayat 1-9. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, jadi firman ini datang sama Bupati, atau istilahnya Raja, dan juga kepada Imam. Raja dan Imam.
Lihat ini, tidak dipisah-pisahkan. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi kondisinya saat itu, masyarakat atau orang-orang bangsa Israel tuh bilang ini, kita nggak perlulah bangun rumah Tuhan. Kita bangun hidup kita sendiri saja. Dan Tuhan menegur, kamu yakin mau bangun hidupmu sendiri tanpa membangun rumah Tuhan? Rumah Tuhan buat kondisi kita hari ini maksudnya begini loh. Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jangan pisah-pisahkan, jangan tidak menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena waktu kita coba memisahkan Tuhan atau tidak mau Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita, maka kita akan mengalami kegagalan dalam hidup ini. Coba lihat ini, kamu menabur banyak tapi bawa pulang sedikit. Ada banyak orang sudah berusaha tapi nggak bisa menikmati hasil usahanya. Ada juga yang makan, kamu berhasil sih. Kamu berhasil, tapi nggak sampai kenyang. Minum, tapi nggak sampai puas. Bicara begini, kita punya banyak hal, kita bisa dapat banyak hal, tapi hati kita tetap kosong. Berpakaian, wih fashionnya luar biasa, gayanya keren banget. Tapi badanmu tidak panas, hatimu tetap tidak puas. Kamu bekerja, tapi dalam pundi-pundi yang berlubang. Maksudnya apa? Sia-sia semua yang dilakukan tanpa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung. Apa yang harus kita buat? Naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Bicara begini loh, cari Tuhan yuk. Izinkan dia hadir dalam hidup kita. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Maka aku akan berkenan kepadamu dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharap banyak tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang engkau masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Firman Tuhan mengajarkan ini, kapan kita gagal? Gagal itu bukan waktu yang kita inginkan tidak tercapai. Gagal itu bukan waktu cita-cita kita tidak bisa kita raih. Tapi gagal adalah waktu kita nggak bisa mengenali Tuhan dalam hidup kita. Waktu Tuhan tidak bisa kita izinkan hadir mewarnai hidup kita sehari-hari. Waktu cita-cita Tuhan, keinginan Tuhan, panggilan Tuhan nggak bisa kita terima dalam hidup ini. Maka Tuhan bilang nih, kamu hati-hati, perhatikan keadaanmu. Nanti kamu akan mengalami kegagalan yang sesungguhnya. Kamu bisa meraih banyak hal, tapi kamu tidak akan berbahagia. Itu yang seperti Salomo bilang, dia punya semua. Dia kaya, dia punya istri 1000. Tapi dia bilang apa di akhir hidupnya? Semua sia-sia. Saya harap kita belajar dari sini. Untuk belajar dari firman Tuhan, jangan kita salah mengartikan kegagalan. Kita pikir gagal waktu kita nggak dapat mobil, kita pikir gagal waktu uang kita nggak punya triliunan, misalnya begitu kan. Tapi justru gagal adalah waktu kita tidak menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Waktu Tuhan terpisah dari hidup kita. Nah, kenapa gagal itu perlu? Kenapa gagal itu baik sebetulnya buat kita? Kenapa gagal itu kok kayaknya perlu menjadi new normal buat kita? Karena setiap hari kita ada gagal loh. Setiap tahun ada gagal, tidak semua yang kita inginkan berhasil kita dapat. Karena begini loh, kegagalan Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita untuk membawa kita mengalami gospel renewal, mengalami pembaruan terus di dalam kasih karunia-Nya, mengalami pembaruan terus di dalam Injil-Nya. Membuat kita, kegagalan akan membuat kita melihat 3 hal. Ini kalau saudara mau terus diperbaharui di dalam kebenaran Tuhan, terus bertumbuh. Yang pertama, kita akan dibawa untuk melihat kesalahan kita, keterbatasan kita, dosa kita.
Harapannya di situ kita mau belajar punya sikap hati yang repentance, selalu mau bertobat, selalu punya gaya hidup yang mau bertobat dari kesalahan dan kelalaian kita. Yang kedua, Tuhan mau ajak kita lihat grace terus, bahwa kasih karunia tidak pernah habis buat saudara dan saya. Saudara boleh gagal sekali, ada kesempatan kedua. Tapi ingat ini, Tuhan bukan cuma kasih kesempatan kedua, ada kesempatan ketiga, keempat, kelima, ke-600, ke-700. Itulah kasih karunia Allah. Dia Allah yang selalu mengasihi kita tanpa pandang bulu, tanpa syarat. Yang ketiga yang Tuhan mau kita lihat apa? Faith. Lihatlah kasih karunia dengan iman, bahwa kasihnya sempurna atas kita, pengampunannya sempurna atas kita. Kita sudah jadi anak Allah. Maka tiga hal ini, repentance, grace, faith, akan terus membawa kita semakin hari semakin bertumbuh. Pertobatan kita bukan karena tertuduh, pertobatan kita bukan karena takut, pertobatan kita adalah karena kita melihat kasih Allah selalu luar biasa, sehingga kita selalu punya semangat untuk belajar dari kegagalan kita, untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, karena kita percaya, kita punya faith pada kasih karunia Allah. Pertobatan menjadi sebuah gaya hidup yang menyenangkan, yang membuat kita akan selalu menjadi lebih baik, selalu menjadi lebih baik. Contohnya apa? Ini yang Yesus selalu lakukan kan? Salah satunya kepada Petrus. Kita pasti ingat Petrus punya kesalahan, semua orang ingat, menyangkal Yesus. Coba suruh baca Markus, maka suruh akan lihat, Petrus bukan cuma menyangkal, dia mengutuki dan menyumpah loh, waktu dia mengaku tidak kenal Yesus itu. Jadi nggak cuma menyangkal, tapi lihat, waktu dia down, waktu dia merasa gagal, waktu dia menyadari kegagalannya itu justru membuat Petrus bisa mengalami pertobatan. Waktu dia bertemu dengan kasih karunia Allah, grace, di mana Tuhan Yesus setelah bangkit menemui Petrus, dan dia memulihkan Petrus di sana. Dia nggak bahas tentang dosa Petrus, dia nggak bahas tentang kesalahan Petrus. Yang dia tanya gini, kamu mencintai aku Petrus? Simon, apakah kamu mengasihi aku? 3 kali ditanya, dan Petrus hancur hati. Kenapa 3 kali? Bukan Tuhan tidak yakin dengan cinta Petrus, tapi Petrus yang ragu-ragu dengan dirinya sendiri. Dan Tuhan korek terus sampai Petrus yakin, iya sih, aku mengasihi Tuhan kok. Aku mengasihi Tuhan. Ya, aku gagal, tapi aku adalah anak Allah. Di situ Petrus berhadapan dengan kegagalannya, tapi dia juga sekaligus pada saat yang sama dibuat berhadapan dengan kasih karunia Allah yang tidak pernah habis. Sekalipun dia baru menyangkal, mengutuk, menyumpah, tapi kasih karunia Allah terus tersedia buat dia, sehingga dia bisa mengalami pertobatan, dia bisa mengalami renewal, diperbaharui lagi, sehingga tampillah Petrus yang semakin dewasa menjadi rasul yang luar biasa. Walaupun juga dia tetap belum sempurna, tapi proses itu terus berjalan. Kegagalan tujuannya adalah supaya kita mengalami gospel renewal. Abraham juga begitu. Waktu dia sampai akhir hidupnya cuma punya 1 anak perjanjian sampai terakhir. Kalau mau dibilang gagal dong. Bayangan dia adalah Tuhan berjanji keturunannya akan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Tapi kegagalan itu juga membuat Abraham untuk belajar, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi untuk percaya, faith kepada kasih karunia Allah. Bukan dengan kekuatannya janji Tuhan akan terlaksana, tapi karena dia percaya pada kasih karunia saja. Abraham belajar dari kegagalannya untuk percaya kepada Tuhan, dan itu yang membuat dia menjadi bapak orang beriman. Betul? Simpson, contoh yang lain lagi. Simpson gagal, hidupnya kacau balau, tapi sekali lagi kegagalannya membuat dia bertemu dengan kasih karunia Allah yang mengampuni dia di saat-saat terakhir, yang memulihkan dia di saat-saat terakhir waktu pertobatannya. Waktu kasih karunia Allah yang dia temukan membuat dia punya iman kepada Tuhan dan membuat dia bisa bertobat dari kesalahannya. Cuma sayangnya itu di saat-saat terakhir dari kehidupannya. Tapi sekali lagi, kegagalan membantu Simpson untuk dipulihkan hatinya. Harapannya kita jangan seperti Simpson dong. Jangan seperti, yuk sekarang kita belajar untuk menghadapi kegagalan dengan cara yang benar. Nah, jadi apa yang dimaksud sukses di dalam kegagalan? Ini dia. Sukses dalam kegagalan lagi nih. Kegagalan yang berhasil membawa kita percaya pada Tuhan lebih lagi.
Kita percaya sama Tuhan lebih, mengandalkan Tuhan lebih lagi. Sukses dalam kegagalan juga berarti gini, kegagalan yang berhasil membawa kita mengenal kasih karunia Tuhan lebih lagi, bertemu dengan grace, menemukan bahwa pengampunan Tuhan tidak bersyarat. Kasih-Nya sempurna untuk kita. Kasih-Nya tidak memandang kesalahan yang kita lakukan. Kasih-Nya mengatasi semuanya. Kegagalan yang berhasil membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dari kesalahan-kesalahan kita yang lalu, dari kegagalan-kegagalan kita yang lalu, kita bisa belajar jadi pribadi yang lebih baik. Suami, istri, anak, orang tua, businessman, karyawan, kaum profesi, guru, apapun juga yang lebih baik dari sebelumnya. Karena kita belajar dari kegagalan kita. 2 Korintus 7 ayat 10 bilang begini, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Kegagalan menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi kegagalan atau duka cita yang dari dunia ini akan menghasilkan kematian. Yuk izinkan kegagalan itu betul-betul membawa sesuatu yang baik. Caranya apa? Serahkan kegagalanmu ke dalam tangan Tuhan. Supaya duka cita itu, kalau dia datang menurut kehendak Allah, dia akan menghasilkan pertobatan, membawa keselamatan, dan tidak akan disesali karena membuat kita jadi pribadi yang lebih baik. Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai pada mereka yang dilatih olehnya. Jadi jangan takut dengan kegagalan, sebab kegagalan bukan akhir dari segalanya. Dan kegagalan tidak pernah memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak pernah. Simpson tidak terpisah dari kasih Allah, Petrus tidak terpisah dari kasih Allah, saudara tidak terpisah dari kasih Allah, saya pun tidak terpisah dari kasih Allah oleh karena kegagalan. Jadi kalau Tuhan terus menerima kita, dan di dalamnya ada kesempatan kedua, ketiga, keempat, ke-500, ke-600, ke-700, kenapa kita menyerah? Ayo kita belajar dari kegagalan kita. Kita lebih lagi mengalami kasih karunia Allah, menikmati bahwa di balik kegagalan kita ada kasih karunia Allah yang tidak pernah selesai, yang tidak pernah habis. Percayalah kepadanya, dan saya percaya kita akan jadi pribadi yang lebih baik. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. God bless you. Saya harap firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kita. Kita renungkan, jangan cuma masuk kiri keluar kanan, atau bahkan masuk kiri keluar kiri. Saya harap firman Tuhan betul-betul berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kita. Saya mau ajak kita berdoa yuk. Tuhan terima kasih. Kami semua sedang mengalami masalah. Banyak kali mungkin kami sedang melihat kegagalan ada di depan mata kami. Banyak kali mungkin kami sudah mengalami kegagalan. Tapi ajar kami Tuhan, sesuai dengan firman-Mu kami percaya tidak ada kegagalan yang bisa menghancurkan kami. Tidak ada kegagalan yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Sebab kami adalah anak-anak Allah yang sudah menerima pengampunan Tuhan. Karena itu mari Tuhan berkati kami, supaya dalam segala proses kehidupan ini kami boleh memberi respon yang benar. Supaya kami boleh terus bertumbuh. Kami mau terus percaya sama Tuhan. Kami mau terus mengandalkan kasih karunia-Mu. Dan kami mau bertobat dari semua kekurangan dan kelemahan kami. Pimpin kami semua Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semua dalam segala yang kami hadapi. Termasuk dalam menghadapi kesulitan yang ada di depan kami. Pimpin anak-anak kami, keluarga kami, pasangan kami, orang tua kami, diri kami sendiri. Tuhan, kami perlu Engkau. Biar Engkau hadir dalam hidup kami secara pribadi. Engkau yang terus memulihkan hati kami, memulihkan diri kami untuk semakin hari semakin baik. Berkati pekerjaan, profesi kami. Tuhan, kami perlu tuntunan Tuhan, supaya semuanya boleh tetap berhasil di dalam masa-masa yang sukar ini. Urapi, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya pada Tuhan, kami akan melewati semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati kota kami, berkati bangsa kami, biar kami bersatu hati boleh jadi berkat yang nyata bagi kota dan bangsa kami juga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menutup ibadah online ini, biarlah berkat yang daripada Tuhan boleh Tuhan curahkan atas kami lebih lagi. Mari umat yang disayang Tuhan dan mau sayang sama Tuhan lebih lagi, kita angkat hati dan tangan kita di hadapan Allah. Terimalah sekarang berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Dalam cinta kasih anak yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, biar selalu menyertai kita semua. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan membuat kita memuliakan Tuhan di dalamnya. Dari sejak hari ini, sampai Yesus menyebut kita di awan-awan. Bahkan sampai selama-lamanya.
Yang percaya sudah memang berkat Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan, amin. God bless you all. Hari ini lengkap banget nggak sih, Claire? Bener, Bill. Dari khotbahnya Ko Andi tuh, dari sukses dalam kegagalan. Terus tadi ada video juga dari Ade, gimana dia bisa survive di MasterChef. Iya, Bisa dari sampai- corona kan? Betul. Dari angkat beban sampai ke MasterChef. Dari dia gagal angkat beban tuh, Iya. akhirnya dia banting setir jadi MasterChef. Nah, itu kan? gara-gara komunitas pasti, Bill. itu. Komunitas yang benar, ngasih support, sehingga Ade bisa terus berjuang dengan penuh semangat. Betul. Setuju. Dan gue juga berdoa semoga lu sukses dalam nggak tidur lagi waktu lu dengerin khotbah online. Amin, Bill. Gitu. Amin. Gue juga berdoa supaya lu bisa sukses melawan kehausan lu akan pujian. Iya juga ya. Aduh. Oke, gak kerasa udah hampir 60 menit nih kita bareng-bareng di CLCC Sunday Live, Claire. Dan juga teman-teman, sekali lagi kita mau bilang thank you buat teman-teman udah bersama-sama dengan kami. So, see you next week in CLCC Sunday Live.